Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa bosan belajar sejarah? Cuma baca buku tebal, hafalin tanggal, dan nama-nama yang susah diingat. Gimana kalau aku ajak kalian berpetualang ke masa lalu, tapi dengan cara yang seru banget? Ceritanya dimulai di sebuah perpustakaan sekolah yang sepi. Ada seorang anak yang lagi iseng cari buku. Tiba-tiba, di rak paling ujung, ada satu buku tua yang bersinar. Karena penasaran, dia pun mengambil dan membukanya. Dan, tiba-tiba dia tersedot masuk ke dalam halaman buku itu, melewati terowongan waktu yang penuh warna. Petualangan pun dimulai. Tempat pertama kita adalah Kalimantan Timur, sekitar abad keempat. Wow, lihat, kita mendarat di tepi Sungai Mahakam yang udaranya masih sejuk dan airnya jernih banget. Di sana, berdiri kokoh sebuah tugu batu yang disebut Yupa. Ini bukan sembarang batu loh. Yupa ini adalah bukti berdirinya kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Disinilah awal mula catatan sejarah Nusantara dimulai. Raja pertamanya yang terkenal adalah Mulawarman, yang sangat dermawan. Konon, beliau menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Keren kan? Dari Kalimantan, kita langsung lompat ke Jawa Barat, ke masa Kerajaan Tarumanegara. Sekitar abad ke-5, kita akan bertemu dengan Raja Purnawarman yang gagah berani. Beliau ini terkenal banget karena berhasil membangun saluran irigasi untuk mengatasi banjir dan mengairi sawah. Lihat prasasti di depan kita ini. Namanya Prasasti Ciaruteun. Ada jejak telapak kakinya yang melambangkan kekuasaannya. Seolah-olah beliau berkata, "Inilah tanahku yang akan aku lindungi dan sejahterakan rakyatnya." Ini bukti nyata kepemimpinan yang hebat pada masanya. Sekarang, siap-siap terpesona ya. Kita akan berlayar ke abad ke-7, menyusuri Sungai Musi di Sumatera Selatan. Lihat kapal-kapal dagang yang besar dan megah itu. Kita sedang berada di pusat kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang kekuasaannya membentang luas, bahkan sampai ke Thailand dan semenanjung Malaya. Sriwijaya bukan cuma jago berdagang, tapi juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Banyak sekali biksu dari berbagai negara datang ke sini untuk belajar. Kebayang nggak sih betapa majunya peradaban kita saat itu? Petualangan belum berakhir. Mari kita terbang ke Jawa Tengah pada abad ke-8 dan ke-9, era Wangsa Shailendra dan Sanjaya. Lihatlah keindahan Candi Borobudur yang megah saat matahari terbit. Setiap reliefnya menceritakan ajaran Buddha dan perjalanan hidup Siddhartha Gautama. Ini adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Tidak jauh dari sana, berdiri gagah Candi Prambanan yang menjulang tinggi. Sebuah mahakarya untuk para dewa Hindu. Dinding-dindingnya dihiasi ukiran kisah Ramayana yang sangat detail dan indah. Kedua candi ini menunjukkan betapa hebatnya nenek moyang kita dalam bidang arsitektur dan seni. Sekaligus bukti toleransi beragama yang sudah ada sejak dulu. Dan, petualangan kita selesai. Kita kembali lagi ke perpustakaan. Buku ajaib itu pun menutup dengan sendirinya. Gimana? Seru kan? Dari Kutai yang menjadi gerbang sejarah, Tarumanegara dengan rajanya yang bijaksana, Sriwijaya yang menguasai lautan, hingga Mataram kuno dengan Kendi-Kendinia yang spektakuler. Sejarah itu bukan cuma hafalan, tapi sebuah cerita petualangan yang luar biasa tentang peradaban bangsa kita. Nah, setelah jalan-jalan tadi, sekarang giliran kalian. Ada kuis kecil nih untuk menguji ingatan kalian. Coba jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan petualangan seru lainnya. Sampai jumpa.